Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 7A dan kelas 7B yang mudah-mudahan yang Allah muliakan, puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi, salawat serta salamnya senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah siswa dan siswi semuanya pada tahun ajaran ini, tahun ajaran 2020 dan 2021, sekarang kita sedang mengalami masa musibah yaitu wabah corona. Untuk itu masa kegiatan belajar mengajar kita fokuskan di rumah ya. Untuk itu sebelum Bapak melakukan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan data diri daripada Bapak nama Jajak Muntako ya, memegang bidang studi matematika untuk kelas 7A, 7B, 8A, 8B. Untuk itu di hari yang pertama untuk materi kelas 7A dan kelas 7B adalah tentang bilangan ya. Mungkin adik-adik semuanya, siswa dan siswi semuanya kelas 7A dan 7B kita pernah ya mempelajari tentang bilangan di kelas 5 dan kelas 6. Sekarang Bapak untuk bilangan ini hanya mengulangi daripada kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan di kelas 5 dan kelas 6 sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah. Nah, materi pertama ya untuk kegiatan pembelajaran di masa COVID-19 ini adalah tentang bilangan ya. Pokok bahasanya atau hadirnya di sini operasi bilangan bulat ya, operasi bilangan bulat. Mungkin adik-adik semuanya siswa dan siswi MTS SA Ar-Rahman dan ajaran 2020-2021 ada yang bertanya, operasi bilangan bulat apa sih yang disebut dengan bilangan bulat ya? Bilangan bulat mungkin ada yang bertanya ya, Bapak jelaskan dulu operasi bilangan bulat. Kalau operasi kita sudah pada tahu semuanya, bilangan juga kita sudah tahu semuanya. Di sini bilangan bulatnya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri daripada bilangan positif, bilangan negatif ditambah 0. Nah, pada operasi bilangan bulat ya, ada beberapa operasi yang harus kita ketahui. Pertama adalah penjumlahan ya. Penjumlahan kita udah tahu semuanya apa itu penjumlahan ya, tandanya, noktanya kayak seperti apa. Nah, pada operasi bilangan bulat yang pertama yang disebut dengan sifat penjumlahan ini ya meliputi sifat operasi penjumlahan. Apa itu sifat operasi penjumlahan? Yang pertama ada yang namanya sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Adalah sifat pertukaran ya. Sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran. Contoh misalkan A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, ini namanya sifat komutatif atau yang disebut dengan sifat pertukaran. Ini sudah dipelajari di kelas 6 dan kelas 5 khususnya di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Yang kedua ya, pada sifat operasi penjumlahan ada yang namanya sifat asosiatif. Ya, sifat asosiatif itu adalah sifat pengelompokan ya, pengelompokan. Bentuk umumnya ya, kalau tadi sifat komutatif untuk umumnya A tambah B sama dengan B tambah A, kalau sifat asosiatif itu sifat pengelompokan. Bentuk umumnya adalah A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Nah, pengelompokannya lihat di sini. Yang pertama ada A tambah B, ada kurung buka dan kurung tutup, ya. Yang C tidak. Nah, ini sama dengan A. Nah, beralih. Sekarang yang dikelompokkan ini B dengan C. Kalau tadi A dengan B, maka ini disebut dengan sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Yang selanjutnya adalah sifat operasi penjumlahan adalah identitas ya. Bentuk umumnya di sini untuk identitas adalah A. Di sini A ya ditambah 0 sama dengan 0 tambah A. Di sini sama dengan A. Nah, ini identitas ya.
Ini sifat operasi penjumlahan yang disebut dengan identitas. Yang D-nya adalah inverse ya. Inverse di sini bentuk umumnya adalah A di sini ya. A boleh pakai kurung ataupun enggak boleh. A ditambah negatif A sama dengan di sini 0. Ya, 0. Ini inverse ya. Ini inverse. Nah, di sini untuk operasi bilangan bulat yang pertama adalah sifat penjumlahan, di mana sifat penjumlahan itu ada yang namanya sifat operasi penjumlahan, ada komutatif, ya, ada asosiatif, identitas dan inverse. Yang kedua adalah pengurangan. Untuk pengurangan di sini bentuk umumnya cuma satu ya, nggak seperti pada penjumlahan. Bentuk umumnya adalah di sini A ya, A tambah ya negatif B buka kurung sama dengan A dikurangi B. Nah, ini bentuk untuk pengurangan. Yang ketiga nih Bapak, yang terakhir untuk materi matematika kelas 7A dan 7B ini adalah bentuk perkalian ya. Operasi ya atau sifat operasi perkalian pada bilangan bulat sama. Ada yang namanya sifat komutatif ya. Ini sama, tinggal nambah yang tadinya jumlah dijadikan kali ya. Misalkan sifat komutatifnya A kali B ya sama dengan nggak pakai kurung ya, A kali B sama dengan B kali A. Ya, sama ya, sama seperti komutatif, cuma tandanya sifat komutatif pada penjumlahan cuma tandanya yang beda kali. Yang B adalah asosiatif. Asosiatif ini adalah tadi sama, tinggal A kali B kali C sama dengan atau A kali B kali C. Ini aja nih. Ya, itu. Perbedaannya seperti itu. Lalu yang selanjutnya untuk perkalian, selain sifat komutatif juga ada asosiatif, ada di sini identitas. Identitasnya di sini unsur identitas. Unsur identitas ini adalah contoh di sini bentuk umumnya A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Ya, kenapa? Ini A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Nih, kenapa A kali 1 sama dengan 1 kali yang tidak sama dengan 1? Ya, nah ini sama dengan A karena A ini sendiri udah menunjukkan nilainya 1. Ya, udah menunjukkan nilainya 1. Yang D di sini ya inverse ya. Inverse untuk operasi bilangan bulat pada perkalian. Di sini inverse-nya unsurnya adalah bentuk umumnya inverse. Bentuk umumnya itu adalah di sini A ya, A kali 1 per A sama dengan 1. Ini yang terakhir yang A B C D E ya, yang E di sini adalah distributif. Apa itu distributif? Distributif ini adalah sifat penyebaran. Sifat penyebaran di sini contohnya misalkan A tambah B di sini kali C. Kali C ini disebarkan menjadi A kali C ditambah B kali C. Untuk selanjutnya, untuk yang keduanya untuk sifat distributif atau sifat penyebaran adalah A dikurangi B kali C sama dengan A kali C ya dikurangi, karena ini kurang, B kali C. Nah, ini sementara untuk kegiatan pembelajaran masa COVID-19 untuk materi bilangan khususnya pada operasi bilangan bulat ya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya, siswa dan siswi kelas 7A, kelas 7B MTSS Ar-Rahman tahun ajaran 2020-2021 ya bisa menyimak ya. Ini masih mudah karena ini masih mengulangi pembelajaran atau kegiatan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah dan sekolah dasar di kelas 5 dan kelas 6. Nah, ini ada sedikit tugas dari Bapak ya, mohon ini ditulis, lalu nanti tugasnya ya
dibuat di kertas HPS atau di kertas folio ya. Tugasnya nanti dibuat ya, dimasukkan ke file plastik ya, warna merah atau warna hijau boleh, atau warna kuning ya. Ada 3 warna, boleh warna merah, boleh warna hijau, boleh warna kuning. Ini tugas dari Bapak untuk kegiatan pembelajaran di rumah, tugas ya untuk siswa dan siswi kelas 7A dan 7B. Ini Bapak tulis untuk tugasnya di sini. Soalnya tulis apa nih ini? Ditulis ini aja ya. Ya, untuk tugas di sini hasil nomor satunya, hasil dari negatif 12 ya dibagi 3 ya ditambah 8 kali negatif 5 adalah titik. Ada 4 titiknya. Untuk tugas yang kedua di sini pasti kedengaran ini Pak ya. Untuk tugas yang kedua, suhu udara suatu wilayah di Eropa ketika musim dingin adalah negatif 17 derajat Celcius. Dan menjelang musim semi, suhu udara naik menjadi negatif 5 derajat Celcius. Selisih suhu ketika musim dingin dan menjelang musim semi adalah titik. Nah, itu tugas dari Bapak untuk sementara pelajaran matematika tahun ajaran 2020-2021. Mudah-mudahan anak-anak, siswa dan siswi semuanya ya sehat walafiat, dan kita harus menjaga kesehatan daripada siswa dan siswi semuanya. Kita juga harus taat kepada peraturan pemerintah ya, kita harus jaga jarak ya. Kita harus menjaga imun kita karena virus ini sangat ganas. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi Bapak ucapkan salut, mantap, hebat untuk siswa dan siswi MTS SA Rahman ya, tahun ajaran 2020-2021. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.